Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa televisi Republik Indonesia Kupang yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas segala karunia dan rahmatnya maka kita bisa berjumpa lewat televisi. Kita juga mohon kepada Allah semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya ingin membicarakan tentang puasa dan pentingnya makanan halal dan bergizi. Makanan, sebagaimana kita tahu, merupakan sesuatu yang pokok, kebutuhan pokok bagi kehidupan kita manusia. Makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan dan kesehatan. Tetapi di samping itu dia juga mempunyai pengaruh bagi kesehatan rohani. Oleh karena itulah, maka di dalam Al-Quran Allah juga memberikan perintah-perintahnya untuk supaya kita memperhatikan makanan kita. Akan tetapi tidak semua makanan yang kita konsumsi adalah halal atau boleh, tetapi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ada yang halal yang berarti boleh kita konsumsi, dan ada yang haram berarti tidak boleh kita konsumsi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai manusia, makanlah kalian dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada kalian untuk melakukan kejahatan dan perbuatan yang keji, dan dia menyuruh kalian untuk mengatakan pada Allah mengenai apa yang tidak kalian ketahui. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang ada di bumi, apakah itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Tetapi harus kita pilih, yaitu makanan yang halal lagi baik. Dan kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, khutuwati syaitan. Langkah-langkah syaitan di sini yang dimaksud adalah dalam kaitan dengan ini adalah memakan makanan yang tidak diperbolehkan atau makan makanan yang tidak halal atau yang haram. Dan kalau kita kemudian memakan atau mengonsumsi makanan-makanan yang haram atau yang tidak diperbolehkan oleh Allah, berarti kita melakukan pelanggaran. Dan kalau kita melakukan pelanggaran pada Allah, berarti kita melakukan satu perbuatan yang jahat, perbuatan yang keji. Itulah innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya'. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kalian untuk melakukan kejahatan dan kekejian. Para pemirsa yang saya hormati, begitu pentingnya Allah memberikan sinyal kepada kita mengenai makanan yang harus kita konsumsi. Karena makanan mempunyai pengaruh baik terhadap kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dalam kaitannya dengan kesehatan rohani, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man akalal halala arba'ina yauman nawwarallahu qulbahu wa ajraya nabi al-hikmati min qalbihi ala lisanihi.
Barang siapa yang mengonsumsi makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan menyinari hatinya, dan Allah juga akan menumbuhkan sumber-sumber hikmah dari hatinya itu di atas atau melalui lidahnya. Para pemirsa rahimakumullah, di sini dikatakan bahwa kalau kita mengonsumsi makanan yang halal selama 40 hari, Allah akan memberikan penerangan pada hati kita. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi cerah, hati kita tidak sesak, tidak galau, dan lain sebagainya. Bahkan justru karena kita mengonsumsi makanan yang halal itu, Allah akan mengalirkan hikmah dari hati kita itu melalui lidah atau lisan kita, sehingga pembicaraan yang kita ucapkan, kata-kata yang kita keluarkan dari perkataan kita adalah kata-kata yang baik, yang menyejukkan, yang bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Sebaliknya, kalau memang kita tidak mengikuti aturan Allah dengan mengonsumsi makanan-makanan yang halal itu, maka tentu kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang sebaliknya, yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Begitu pentingnya perkataan itu bagi kehidupan kita, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengaitkan perkataan ini dengan keimanan. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia melakukan atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan bermanfaat. Akan tetapi kalaupun tidak bisa mengatakan perkataan-perkataan yang baik, maka lebih baik diam. Hal ini dikarenakan perkataan itu merupakan cermin dari perilaku kita. Orang pertama kali dilihat dari kata-katanya. Kalau perkataannya bisa dipercaya, maka baiklah orang itu. Tetapi sebaliknya, kalau perkataannya tidak bisa dipegang, maka tanda bahwa dia bukan orang yang bisa diperbaiki atau bukan orang yang baik. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian makanan yang halal juga bisa berpengaruh bagi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, kepada Tuhan. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang yang bernama Sa'ad bertanya atau minta pada Rasulullah agar berdoa kepada Allah supaya doanya saat ini dikabulkan. Maka jawaban Rasulullah apa? Atib tu'mataka tustajab da'watuka. Perbaikilah makananmu, maka doamu juga akan terkabul. Di samping berpengaruh bagi rohani kita, makanan juga berpengaruh bagi jasmani kita. Di dalam berpuasa, kita dilarang untuk makan minum mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Tentu ini memerlukan tenaga yang bagus. Oleh karena itu, maka Rasulullah juga mengatur makanan kita. Bagaimana kita berbuka, bagaimana kita sahur, dan Rasulullah menganjurkan kita untuk makan sahur supaya membantu puasa kita. Di samping itu, sahur juga merupakan barokah bagi kita. Oleh karena itu, maka kita perhatikan betapa pentingnya makanan bagi kehidupan kita. Dan bukan hanya makanan yang halal, tetapi juga makanan yang bergizi, karena makanan yang bergizi akan membantu menguatkan puasa kita, akan membantu pekerjaan-pekerjaan sehari-hari kita yang tidak bisa kita tinggalkan meskipun kita melakukan ibadah puasa. Demikian, semoga Allah memberikan arahan bimbingan kepada kita agar kita tetap mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.